Jadi penyusunan kitab ini, daulah pertama daulah apa? Bani Umayyah. Batas wilayah Bani Umayyah sampai mana? Jazirah Arab seluruhnya. Ya. Kemudian Jazirah Arab itu yang di luar apa ya? Kalau yang di Afrika nya nggak semua ya. Paling sampai Mesir. Ya. Kemudian Persia itu. Sedangkan jumlah sahabat Nabi berapa? 124.000. Setiap sahabat ada nggak jumpa tabiin? Pasti ada. Mereka menyampaikan nggak, meriwayatkan nggak hadis-hadis itu kepada Nabi? Nah, sampaikan. Dan semua sahabat, apakah semuanya itu berada di Mekah Madinah, di Bani Umayyah, di wilayah? Tidak, banyak yang bersebar. Begitu nggak tabiin, banyak juga yang bersebar ke mana-mana. Namun di zaman Bani Umayyah, para khalifah memerintahkan para ulama mengumpulkan hadis-hadis, ya tentu ya hadis-hadis yang di wilayah Bani Umayyah. Tetapi kalau di luar daripada daulah Bani Umayyah, ya kayak misalnya ada sahabat ke Cina, itu Bani Umayyah kan enggak? Ada sahabat ke apa? Ada tabiin apa? Ada tabiin yang ke negeri-negeri lain. Persia ya kan? Persia masih Bani Umayyah. Indonesia Ya kan? Kekuasaannya. belum ada. Nah, misalnya ada ke Indonesia atau kemana-mana gitu-gitu kan? Nah, padahal tiket sahabat udah ada sampai ke Indonesia. Yang di Barus tuh kan? Nah, jadi yang tertulis, yang kemudian inilah yang diakses atau yang didapati oleh imam-imam hadis yang di daulah Bani Umayyah. Tetapi kalau kita cari lagi, bisa jadi ada hadis-hadis lain yang tak tertulis di daulah Bani, ulama-ulama di daulah Bani Umayyah. Ya, meskipun Imam Bukhari udah setelah zaman itu kan, tapi kan sanadnya ke ulama-ulama Bani Umayyah, ya kan? Jadi bisa jadi hadis yang tadi tak ada di kitab Mu'jam Al-Kabir karena mungkin ulama-ulama yang menulisnya itu ke Imam Bukhari apa-apa punya sanad keguruannya ke ulama-ulama zaman Bani Umayyah, ya bisa jadi hadis-hadis tersebut disebar oleh para tabiin yang di luar Bani Umayyah. Bisa jadi sahih. Jadi hadis doib Ustaz. Hadis doib. Banyak hadisnya doib semua. Bisa naik nggak derajat hadis? Kalau ada persaksian dari perawi yang kuat satu, Kurangnya Hasan deh Ustaz. jadi Hasan ya, sahih li ghairihi. Ya, jadi contoh Subhanallah bihamdihi daiman qaiman abada alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matin Allahu akbar. Carilah dalam hadis Mu'jam Al-Kabir kutub as-sittah atau tis'ah, tak dapat. Tapi dapatnya di Darul Qutni. Kedudukan hadis Ustaz? Darul Qutni. Hadisnya. Imam Darqutni. Ya, kemudian termasuk laula ya Muhammad ma khalaqtul aflaq atau laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Ya. Kalau enggak karena Muhammad enggak kuciptakan engkau wahai Adam, ya. Kalau enggak karena Muhammad enggak kuciptakan engkau wahai Muhammad. Jadi hadisnya ini didapat memang dari Darul Qutni. Jangan kita bilang itu enggak ada hadisnya. Udah. Jadi Imam Darqutni ini sekarang pernah dia mengkritisi Imam Bukhari ya betul. Iya, betul. Imam Darul Qutni ini termasuk ulama yang mutasyaddid. Mutasyaddid itu ketat. B. Ketat, nggak mudah gampang dia mau menulis hadis-hadis tuh. Makanya karangannya hadis-hadisnya nggak terlalu banyak karena dia ketat. Yang tadi alasan Imam Darqutni ini mengkritik Bukhari, yang tadi yang mensahihkan Bukhari itu kan dirimu sendiri gitu. Nah, jadi karena yang pertama kali yang mensahihkan Sahih Bukhari ya Imam Bukhari sendiri. Menurut dia. Karena memang berdasarkan keilmuannya ya sudah pantas hadis ini sahih. Karena tersambung sanadnya, dobit para perawinya, ya. Kemudian adalah para perawinya tidak mengandung illat maupun syadz, ya kan?
Bahkan cucu-cucu perahu itu pun sanak itu pun masih ada yang dijumpai Imam Bukhari itu. Iya, dia dia subbul liqa, pasti jumpa dia. Kalau Muslim subbul liqa wa amkana liqa, pasti jumpa dan ada juga kemungkinan jumpa. Ada nggak hadis pendukung Ustaz? Selain hadis tidak kuciptakan kayak Muhammad. Ada dua kan, laula kayak Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad enggak kuciptakan alam semesta. Yang satu lagi itu hadisnya panjang. Adam ya. Tentang Adam laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau enggak karena Muhammad enggak kuciptakan engkau. Sama-sama riwayat apa? Darqutni. Karena kadang Darqutni ini dia enggak tahu hadis-hadis yang disebar di wilayah daulah Bani Umayyah. Tapi kan dia nggak tahu tuh hadis Bukhari Muslim itu, bukan dia nggak ada hafal, tahu dia itu semua. Cuman dia mau membuat satu kitab hadis-hadis yang mana belum ada tertulis di mana-mana, tapi ada sebenarnya hadisnya itu. Mujadid baru ya. Ada satu lagi Ustaz yang hampir senada. Kapan kau diangkat jadi rasul? Sewaktu Adam masih berupa air dan tanah. Iya. Ada. Sahabat bertanya ya, sama Rasulullah. Belum pernah saya dengar, belum pernah saya baca. Jadi banyak hadis-hadis di kalangan tasawuf itu kalau kita tengok di Bukhari Muslim memang tak muncul, tapi kalau di Darqutni itu muncul. Kemudian hadis-hadis riwayat Baihaqi, hadis-hadis riwayat Hakim itu ada nama kitabnya Mustadrak. Mustadrak tahu apa arti Mustadrak? Tercecer. Dan heran yang belum diambil, nah itulah diambil sama Imam Hakim. Orang-orang yang belajar tasawuf Ustaz, hadis-hadis yang dianggap secara umum itu doi, tapi sama mereka pun begitu diyakini, apalagi yang sudah jelas sahih kan gitu kan. Cara mereka berkeyakinan kepada hadis gini, kalau yang bilang Ustaz tadi secara ilmu hadis, sanad, rawi. Kalau secara tasawuf tadi, detailnya story tadi, jumpa juga nanti gitu. Gini Bang, hadis itu kan semua yang diriwayatkan yang disandarkan kepada Nabi sama dari para sahabat yang meriwayatkan semua yang dari Nabi itu jadi hadis, baik ucapannya, perbuatannya, pikirnya atau yang lain-lain dari Nabi. Kalau diriwayatkan jadi hadis. Satu hari kita bicara masalah ucapan, Rasulullah satu hari berapa ucapan yang keluar? Iya. Dah, Sahih Bukhari cuma 7.000 sekian, Sahih Muslim cuma 14.000 sekian. Kalau digabungkan semua kutub as-sittah itu ya paling 80 ribuan sekian. Ya. Satu hari berapa ribu ucapan yang Nabi ucapkan dari subuh sampai menjelang tidur. Kalau diriwayatkan semua jadi hadis. Nah, kalau dia dari Nabi itu kalau 23 tahun jadi Nabi dan Rasul. Ya, dari umur 40. Kalau seandainya dari situlah kita ambil. Sebenarnya kalau menurut ulama hadis sunnahnya Nabi itu diambil sejak dia lahir. Belum lahir pun dah dari dia lahir. Tapi, itu masih perkataan yang dengar Ustaz, apalagi kalau itu dari Ibnu Abbas. Misalnya gini, Ustaz ini cakap, dia nangkapnya lain. Aku nangkap lain. Itu ya, gitu ya. Jadi beda hadisnya. Tetap hadis. Tetap hadis. Ya, patokannya apa yang dikatakan tadi. Atau ini dua kayak kita lah. Aku sampaikan ini sama kalian lah. Kan ada kawan kita lagi. Dia nggak dengar. Yang didapatnya hanya perkataan di sini yang hadir lah yang bisa menerjemahkan beda. Ya. Itu sahih jatuh itu. Sahih itu. Iya. Meskipun dia agak berlebih kadang. Ya. Tapi kan ada itu bilangnya aku dari ayahku, dari sahabatku, dari si Polan bin Polan. Nah, itu nanti yang nggak datang tuh. Macam Iwan Taklum nggak sini. Nanti dia dapat dari Andi, dapat dari Amir. Nah itu nanti dia dapat dari Andi, tapi dia satu bahasa sama aku, dia mursal langsung mengatakan aku mengatakan tanpa melalui. Nah, itu sah. Mursal sahabat. Mimpi jumpa Rasulullah Ustaz. Berbicara dia kepada kita. Itu tuh konsumsi Iya, pribadi. pribadi. Tak bisa kita riwayatkan. Nanti jadi fitnah. Itulah yang disebut hadis Karena ruhaniah. syarat menjadi hadis itu harus sahabat yang meriwayatkan. Supaya kita sahabat Nabi. Kalau untuk pribadi, oke. Monggo silakan. Ini kalau hidup di zaman Nabi Itu betul, jadi siapa betul, ini? betul. Nyambar doang. Jadi siapa ini? Siapa? Jahit. Jahit. Jadi siapa? Nuaiman. Ya Nuaiman mabuk nanti. Julaibib. Julaibib. Dia ini aja. Jadi Bang,
Jahit namanya, jahit sapi. Begitu banyaklah hadis yang terucap Cecep. sama Nabi, dan begitu banyak para sahabat yang meriwayatkan, ya kan? Tapi gak semua hadis itu teriwayatkan oleh satu ulama saja. Bisa ulama Bukhari udah dapat sekian, Muslim dapat sekian, ya kan? Ada juga ulama-ulama lain yang dapat yang lain yang belum dikutip sama Imam Bukhari sama Imam Muslim. Jadi apa landasan satu golongan tuh mereka meyakini hadis Bukhari Muslim ini aja yang mereka ambil, Ustaz? Kenapa enggak? Nggak ada, Ada satu sore golongan, aja, satu sore. golongan itu nggak ada. Dia ada 6 sama dan Qutni lagi satu. 6 tarawih tadi. 6. Enggak macam saudara kita selap di Wahabi ini kan Ah. orang ngambil kan di Karena udah sepakat para ulama bahwasanya Sahih itu Bukhari, Muslim sesuai dengan judulnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Oh, gitu ya. Sohi oli, sohi kan. Dilaga orang tuh hadis ya kan. Bukan disatukannya, dilagakannya. dia nggak terima pendapat-pendapat dari yang lain. Nah, terima juga. Terima, cuman yang udah Sahih yaitu Bukhari dan Muslim. kenapa Sahih? Karena ketika Imam Bukhari mencatat kitabnya itu kan 100.000 hafalan Imam Bukhari itu. Yang berani disahihkannya cuman 7.000 sekian. Nah, ya udah 7.000 sekian itulah udah selesai. Nah, baru dibuatnya Sahih Bukhari. Sahih Muslim. Yang buatnya siapa? Bukan generasi, bukan murid-muridnya yang buat. Dia yang buat. Padahal Bukhari lu Ustaz ya. Hah? Bukhari yang Bukhari Ismail lah orang itu. Sama namanya. Muhammad Ismail. Iya. Nah, Ismail juga tuh. Jadi amalan-amalan ulama-ulama Nusantara ini memang bisa jadi dia dapat hadisnya itu bukan dari Daulah Umayyah. Tapi banyak juga yang dari Daulah apa di luar dari Daulah Bani Umayyah. Entah kemana dia. Lari apa ya? Sekarang udah nggak ada lagi bani-bani yang itu Albani. Tapi banyak juga amalan di Nusantaranya, Ustaz. Kami dulu pernah kedatangan apa? Jamaah dari Karanganyar. Sulaiman nama Amir Jamaah. Dia tuh apa? Macam nasi tumpeng gitu, Ustaz kan? Yang nampaknya kebudayaan ada istiadat tuh. Cuman dia bisa menjelaskannya sesuai dengan keislaman gitu, Ustaz. Nah, itu cocokologi. Cocokologi. Bukan cocok lagi, kayaknya memang gimana Ustaz ya? Ada kaitannya dengan agama ya? Ya adalah kaitannya makan berjamaah. Iya. Filosofi Sepertinya dibuat oleh filosofi. ulama-ulama Ulama Nusantara dulu. dulu, Iya. macam wali-wali yang di Pulau Jawa itu kan. Apapun yang mereka buat itu, mereka tahu hikmahnya gitu. Ketika ada orang bertanya kenapa dibuat seperti ini Sunan, nah, dijelaskannya dengan sama kayak metode orang Melayu, keislaman tukang gitu. tawar tuh Ah, bisa orang tuh tawar. menjelaskan gitu, Ah. bisa menjelaskan Kita ikutan. nah, yang nggak bisa menjelaskan itu yang jadi bid'ah Bang. kenapa dibuat begini. Kenapa dibuat? Ya, ini kan nggak Islami kan gitu kan. Ketika kita bertanya kepada ahlinya, Dia bisa rupanya dia bisa menjelaskan. Nah, kita kan kebanyakan soalnya pada teks, pada pemahaman dan pada amal. Tekstual ya. Nah, kebanyakan kita belum soheh lagi. Yang apa tuh? Ditimbang kalimat la ilaha illallah dengan dunia dan isinya. Lebih Lebih berat lah ya beratlah Allah. kalimat La ilaha illallah. itu Allah dan Rasul yang nimbangnya, coba kita nimbangnya. Berat kadang kerjaan apa ya? Kopi lebih berat, Iya. rokok lebih berat, duit lebih berat. Nah, kan? Iya. Secara amal dan apa ilmu kita mesti KO. Jadi belum Maka soheh. nggak berani kita membedah-bedahkan orang seperti kaum tekstil ini. Iya. Takut kita. karena Teksnya kita udah sohi keok. memang. Soheh teksnya. Pengamal ini kita ya. yang bikin Ah, masalah. tuilnya yang Tuil. tuilnya. Iya, Iya. bikin Tekstil masalah, ini ya. Tekstil. Kalau Allah wahad aja kita belum belum sadaqallahu lazim tuh, bukan soheh lagi sadaqallah tuh. Belum ahad lagi dia, belum esa lagi. Penyebab dari esa itu kan ada rangkaiannya. Kalau udah benar Allah tuh esa, hilanglah iri dengki. Ayat selanjutnya tuh. Hilang iri dengki, hilanglah waswas. Khatam, ulanglah. Habis kalau ajal binas, khatam. Kalau khatam secara bacaan, Musa 7 tahun dah khatam. Tapi khatam yang tadi, kalau Allah belum ahad, nengok apa aja was-was kita. Dengki pun timbul, hasad, hasud. Tapi kalau udah ahad Allah, hilanglah iri dengki. Hilang iri dengki, Penyakit hati dah. hilanglah was-was. Sadaqallahul azim. Pulang. Khatam. Khatam. Jadi ayat Quran ini kan membuka Al-Fatihah. Hmm. Setelah itu apa nama binatang?
Al-Baqarah. Semua itulah kita Al-Baqarah. lembu. Dah. Kemudian terakhir penutupnya apa? An-Nas. Jadi kita ini memang diciptakan nih, ya kan? Diciptakan nih kalau nggak tahu agama, kalau nggak ngerti agama, bisa kayak binatang. Maka, ya kan? Maka disuruh kita merujuk kepada Al-Quran. Ya, memahami Al-Quran harus ada hadis, ya kan? Nah, memahami hadis pun juga dengan pemahaman para ulama yang memang betul-betul yang udah ya, yang udah masyhur sebagai ulama-ulama yang bisa memahami Al-Quran dan hadis kan. Jadi digodok dulu lah dari binatang, khatamnya jadi manusia. Kalau enggak merujuk kepada Quran hadis, Tetap jadi binatang terus ya. Lebih rendah boleh. baru mau boleh. Itu makanya Allah tuh mau Al-Quran tuh Dari Al-Baqarah sampai diamalkan. An-Nas. Artinya ya, manusia ini waktu kosong nggak tahu apa-apa ya sifatnya sama. Kan Kayak lembu ya. dalam apa kajian itu kan al-insan haywanun natik. Manusia ini adalah hewan yang bisa berbicara. Hewan yang bisa berbicara. Yantik natik ya. Hewan yang bisa berbicara. Karena kita punya akal. Kalau masalah naluri, hewan semua punya naluri. Firasat, hewan juga punya Lebih firasat. parah kita lagi dari hewan. Insting, semua hewan punya insting. Aspalus safilin deh kan. Ah, Aspal. ya. Jadi bicara ya kita yang bisa bicara karena kita punya akal. Makanya dari Al-Baqarah, ya kan masuknya dari Al-Baqarah, ya Keluar An-Nas. tamatnya di An-Nas. Sifat-sifat binatang ini ya kita godok lah, dicuci lah dengan Al-Quran ini semua, ya kan? Supaya tamat nanti jadi manusia, sifatnya manusia. Insan. An-Nas kan manusia artinya. Banyak perkataan Allah manusia tuh. Insan. Bashar. Bashar manusia juga. Ya. Ada tuh lasarun lakal basar. Manusia tidak seperti manusia pada umumnya. Dari Muhammad. Abul basar gitu ya kan. Bapak manusia. Telinga kuai. Jelas aja hukum. Diktator. Orang dia bilang aja rukun sholat itu 13. Iya. Yang terakhir itu tahiyat. Ini nimbangnya kan. 13 yang ke-13. At-tahiyatul gitu. Tapi di mana? Atur yang tertib. Tertib. Ini 13. Yang ke-13 itu at-tahiyatul. Gurunya tahiyat. Ada lah Pak, kalau mau tahiyat. Gak tiga Ada aja. lah. Orang mana? Payah kalau udah fanatik gitu ya. Kudu lagi.